Baik, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada penyangga 1, 2, dan 3 untuk memberikan pertanyaan kepada saya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada saudari Delvi berdasarkan video yang telah saya nonton. Di sini saya akan bertanya, dalam proposal penelitian tersebut disebutkan bahwa ada beberapa jenis pengumpulan data yang dilakukan. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana cara peneliti agar mengumpulkan data tersebut agar analisisnya dapat dipercaya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga 1. Nah, langsung saja, seperti yang ditanyakan oleh penyangga 1, untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan dalam penelitian ini, saya dapat menggunakan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama itu survei kepuasan anggota. Nah, survei kepuasan anggota ini berupa kuesioner dan sampling. Nah, kuesioner itu menyusun kuesioner yang berisi pertanyaan terkait kepuasan anggota terhadap pelayanan koperasi. Nah, kuesioner itu harus jelas dan mudah dipahami dan mencakup semua aspek yang ingin dianalisis. Yang berikut itu sampling. Nah, sampling ini kita dapat menggunakan teknik sampling acak untuk memastikan bahwa sampel yang diambil itu representatif dari populasi anggota. Nah, metode yang kedua itu wawancara. Nah, melakukan wawancara mendalam dengan beberapa anggota untuk mendapatkan informasi kualitatif yang lebih mendalam tentang pengalaman dan kepuasan mereka. Nah, metode yang ketiga itu observasi. Nah, observasi ini kita mengamati langsung interaksi antara anggota dan petugas koperasi untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan. Nah, yang keempat itu analisis data sekunder. Nah, analisis data sekunder ini kita dapat menggunakan data yang sudah ada seperti laporan tahunan koperasi. Nah, untuk mendukung analisis dan memberikan konteks tambahan. Nah, yang terakhir itu uji validitas. Nah, untuk melakukan uji tersebut kita dapat memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mengukur dan yang benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan. Nah, misalnya menggunakan kontras alfa untuk menguji reliabilitas. Nah, dengan menggabungkan metode pengumpulan data ini, saya dapat memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh adalah lebih akurat dan dapat dipercaya. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada saudari Delvi, dari 21 variabel yang digunakan, bagaimana peneliti memastikan bahwa multikulinearitas tidak menjadi masalah dalam analisis sektor? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga kedua langsung saja. Nah, untuk memastikan bahwa multikulinearitas itu tidak menjadi masalah dalam analisis faktor itu, saya dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama itu adalah uji KNO. Nah, di sini kita dapat menilai kecukupan sampel untuk analisis faktor. Nah, nilai KNO yang lebih dari 0,5 itu menunjukkan bahwa data layak untuk dianalisis faktor. Nah, langkah yang kedua itu Barlage. Nah, ini menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel. Nah, hasil yang signifikan ini menunjukkan bahwa multikulinearitas itu tidak menjadi masalah. Nah, langkah yang ketiga itu matriks korelasi. Nah, matriks korelasi ini memeriksa matriks korelasi antara variabel. Jika banyak koefisien korelasi mendekati 1 atau minus 1, ini dapat menunjukkan bahwa multikulinearitas. Nah, langkah yang keempat itu VIF. Nah, VIF ini untuk masing-masing variabel. Nah, VIF yang lebih dari 10 umumnya dianggap menunjukkan adanya multikulinearitas. Nah, yang terakhir itu ekstraksi faktor. Nah, ekstraksi faktor ini menggunakan metode yang dapat mengurangi dimensi data seperti partial component analysis. Nah, untuk
memasukkan variabel yang berkorelasi tinggi. Nah, dengan langkah-langkah ini saya dapat meminimalkan atau mengatasi masalah multikolonialitas dalam analisis faktor. Baik, saya ingin bertanya kepada Saudara Delvi, berdasarkan video yang telah saya nonton, Saudara memiliki confidence level itu 95%. Mengapa tidak pilih yang 90%? Dengan karena sampelnya kecil dan akurasi yang rendah. Saya curiga di situ ada salah perhitungan pas masuk ke rumus waktu itu. Untuk mengambil sampel Anda, dan tolong jelaskan lanjut tentang metode kualitatif yang Anda gunakan. Mengapa milih metode itu dan Anda anggap itu metode paling tepat untuk penelitian Anda? Baik, untuk penyangga ketiga langsung saja saya menjawab. Nah, pertanyaan dari Saudara Andri, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu alasan memilih confidence level 95% dan metode kualitatif yang digunakan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang alasan memilih confidence level 95%. Itu ada 3 alasan. Yang pertama itu standar umum. Nah, confidence level 95% ini adalah standar yang umum digunakan dalam penelitian sosial yang memberikan keseimbangan antara ketetapan dan keandalan hasil. Nah, meskipun sampel kecil, tingkat kepercayaan ini menawarkan jaminan yang lebih tinggi terhadap kesalahan estimasi. Nah, alasan yang kedua itu risiko kesalahan. Nah, dengan memilih 90%, risiko kesalahan IP atau menolak hipotesis nol yang benar dan meningkat. Nah, dalam konteks penelitian ini, risiko tersebut perlu diminimalkan untuk mendapatkan hasil yang valid. Nah, alasan yang ketiga itu akurasi. Nah, akurasi di sini meskipun akurasi mungkin lebih rendah dengan sampel kecil, confidence level yang lebih tinggi dapat membantu menambahkan kepercayaan dalam generalisis penelitian. Nah, yang kedua itu metode kualitatif yang digunakan. Nah, untuk metode kualitatif yang digunakan ini, yang pertama itu wawancara mendalam. Nah, alasan penggunaan metode ini dipilih untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman dan persepsi anggota terhadap layanan koperasi. Nah, informasi kualitatif ini tidak dapat diperoleh melalui data kuantitatif saja. Nah, yang berikut itu kesesuaian. Nah, wawancara memberikan fleksibel untuk mengapresiasikan jawaban lebih lanjut yang sangat berguna untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan anggota. Nah, yang berikut itu observasi. Nah, observasi di sini juga mempunyai alasan penggunaan. Nah, alasan penggunaan itu melalui observasi peneliti itu dapat menangkap interaksi nyata antara anggota dengan petugas serta melalui kualitas pelayanan secara langsung. Nah, kesesuaian dari metode ini dapat membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak diungkapkan oleh anggota dalam wawancara atau kuesioner. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dianggap tepat karena dapat melengkapi dan memperkaya data kuantitatif, memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kepuasan anggota pada kredit union kasus sejahtera. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.